وقال نفع الله به التواضع سجية وهبة يخص الله بها من يحب من عباده. Dan berkata pula, yakni Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumait, nafa'allahu bih, semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan berkat beliau. At-tawadhu'u sajiyatun wahibatun. Tawadhu, merendah diri, itu adalah sajiyah, insting atau tabiat, wahibatun, dan pemberian. Yakhussallahu biha, di mana Allah mengkhususkan dengannya pemberian tadi berupa tawadhu, man yuhibbu min ibadih, orang yang dicintainya dari segenap hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang dikaruniakan sifat tawadhu itu adalah orang yang dicintai Allah. Orang yang merendah diri dicintai Allah. Sebaliknya orang yang sombong dibenci Allah. Wa yutasawwaru hadza, dan ini bisa digambarkan. Artinya ketawadhuan ini bisa digambarkan hatta ma'al usaki, sehingga terhadap orang-orang ahli maksiat, wal fasaqati, dan orang-orang fasik, wal fujjari, dan orang-orang jahat. Kita bahkan tawadhu bisa saja dilakukan kepada ahli maksiat, kepada orang-orang fasik dan orang-orang yang jahat. Bisa tawadhu. Bal ma'ad dawabi, bahkan bersama dengan dawab, binatang. Artinya binatang-binatang tunggangan. Kalau dahulu itu binatang tunggangan disebut dengan dabbah. Bisa kuda, bisa onta. Bahkan dengan binatang-binatang itu kita bisa tawadhu. Mengurusnya, memberinya makan, itu tawadhu kepada binatang. Tidak menzaliminya. Wal jamadat, dan bahkan terhadap jamadat, benda-benda mati. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memanggil istrinya Aisyah untuk menghidangkan sarapan pagi. Beliau berkata, "A'indaki ma nuftiru bih?" Wahai Aisyah, kamu punya enggak makanan buat kita santap pagi ini? Faqalat, tidak ya Rasulullah, hanya ada roti dan khal, cuka. Artinya tidak ada lauk, cuma roti dan cuka. Kata Nabi, bawa ke sini. Ni'mal idamu al-khallu. Nabi suruh Aisyah membawakan roti dan cuka itu. Nabi lalu kemudian mengatakan, ni'mal idam al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak mengeluh, beliau tidak mengatakan cuka tidak enak, udah gak usah makan pagi hari ini, masa lauknya cuka. Enggak, Nabi tidak seperti itu. Kepada benda mati pun Nabi tidak mencaci maki. Cuka hanya sebuah makanan yang rasanya asam, tidak punya hati, tidak punya perasaan. Nabi tetap menjaga kalimat yang tidak baik. Nabi tetap menghormatinya, dan Nabi tetap memuliakannya sampai memujinya. Ni'mal idam al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau kepada benda mati saja Nabi begitu, apalagi kepada benda hidup yang memiliki hati, naluri, dan perasaan. Sallallahu alaihi wasallam. Bal ma'al kuffar, bahkan terhadap orang-orang kafir kita bisa tawadhu. Tetapi tawadhu yang dimaksud bukan berarti merendah diri hingga menghinakan diri di hadapan mereka, bukan. Tawadhu kepada orang kafir adalah
tidak membalas caci maki mereka, tetapi mendoakan agar mendapat hidayah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang pergi ke Taif untuk mengajak penduduknya beriman kepada Allah dan Rasul, dengan membawa tekad dan semangat yang kuat, dengan membawa harapan yang besar agar penduduk kota Taif beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi sayang, apa yang ditemukan oleh Nabi dari penduduk kota Taif bukan sambutan yang baik, justru malah beliau dicela, dicaci maki, bal agrau bihi sibyana, kata Habib Umar. Bahkan anak-anak kecil diajari oleh orang tua mereka untuk mencaci maki Nabi, padahal mereka masih kecil, belum mengerti arti cacian dan makian. Diajari oleh orang tua mereka dari saking bencinya kepada Nabi untuk mencaci maki Nabi. Bahkan gulam jariyah, budak-budak laki-laki dan perempuan yang mereka anggap hina dan rendah, itu juga ikut mencela dan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilempari dengan batu-batu hingga tubuh mulia Nabi berdarah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membalas dan beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, beri hidayah kepada kaumku sebab sesungguhnya mereka tidak tahu. Andai kata mereka tahu bahwa aku adalah seorang rasul, andai kata mereka tahu risalah yang aku bawa ini datangnya dari Allah, andai kata mereka tahu apa hakikat Islam itu sebenarnya, pasti mereka akan beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku sebab sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu adab Nabi. Tawadhu kepada orang kafir, didoakan supaya dapat hidayah masuk Islam sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'rifu dzalika, dan engkau akan mengetahui itu min siratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari sejarah hidup al-Mustafa, Nabi terpilih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Fi khitabihi, dalam cara bicaranya, cara berbincang-bincangnya Nabi kepada orang kafir. Wa jawabihi, dan menjawabnya beliau tentang perkataan mereka yang kadang-kala tidak pantas. Ma'al jababirati, terhadap orang-orang yang jababirah, yang diktator bahasa sekarang, yang berkuasa, sombong. Wa du'afa, dan kepada orang-orang yang lemah. Wa asqatin nas, dan kepada orang-orang yang rendah di kalangan manusia. Nabi selalu merendah diri kepada orang-orang yang berkuasa, diktator, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang rendahan, asqatin nas, orang-orang yang rendah di kalangan manusia. Nabi bisa beradaptasi, Nabi bisa bertutur kata yang lemah lembut, Nabi bisa berdialog dengan bahasa yang indah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanazzuli lahum, dan Nabi bisa menurunkan derajat beliau untuk mereka. Min uluwi mansibihi, menurunkan diri untuk mereka dari tingginya kedudukan Nabi, tingginya kedudukan beliau. Rahmatan lahum, karena kasih sayang bagi mereka sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengatakan, saya Nabi, saya Rasul, tidak pantas duduk bersama kalian. Siapa kamu? Enggak. Nabi bisa duduk dengan para penguasa, Nabi bisa duduk dengan orang-orang terpandang, Nabi juga bisa duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Bahkan beliau mendapat julukan bapak anak-anak yatim, bapak orang-orang miskin sallallahu alaihi wasallam. Di
dalam Maulidul Habsyiyah Habib Ali mengatakan wa huwal Abu Syafiq ar-rahim lil yatimi wal armanah. Nabi Muhammad itu seorang bapak yang pengasih, yang penyayang, lil yatim, kepada anak yatim, wal armalah, kepada janda-janda yang lemah. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila diundang, diajak oleh orang miskin, Nabi menjawabnya, Nabi memenuhinya dengan jawaban dan memenuhinya secara muajjalah, tergesa-gesa, terburu-buru, asalkan beliau lagi sedang tidak ada kesibukan lain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika min syiddatil ma'rifati wal khauf. Dan yang demikian itu dilakukan oleh Nabi min syiddatil ma'rifati, dari saking ma'rifatnya beliau kepada Allah, wal khaufi, dan saking takutnya beliau kepada Allah. Orang semakin bertambah kadar kema'rifatannya, pengenalannya kepada Allah, semakin tawadhu, semakin merendah diri, tidak pernah merasa memiliki sesuatu di atas orang lain, apalagi meremehkan yang lain. Orang yang ma'rifatnya tinggi, semakin kenal kepada Allah, semakin merendah diri, tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak nyaman didengar, apalagi sampai merendahkan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Hikam kada sampai lagi. Gak ada seperti itu orang yang ma'rifat. Jika ada kalimat itu keluar dari lisan orang yang mengaku sampai kepada puncak ma'rifat atau hakikat, berarti bohong. Karena orang yang sampai kepada puncak ma'rifat atau hakikat tidak mungkin mengucapkan ikam kada sampai lagi. Apa ikam kada sampai? Ikam masih kulit, gak ada seperti itu. Tawadhu, tambah merendah diri. Kalau ada yang mengucapkan seperti itu, ngaku-ngaku aja itu. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, sebagian ulama, idza hamalal ilmu bid-dawmi saqata izquh. Apabila pohon bidara membawa bid-dum, dum itu nama buahnya, artinya pohon bidara membawa buah, saqata izquhu, maka akan jatuh dahannya, maksudnya akan turun. Pohon bidara kalau sudah berbuah, yang tadinya menjulang ke atas, dia akan merendah ke bawah karena buah-buahnya yang banyak. Wa nalahu kullu ahadin, dan akan diraih buahnya oleh setiap orang. Wabil aksi, sebaliknya. Maksud sebaliknya apa? Apabila tidak ada buahnya, maka dia akan semakin tinggi, tegak lurus ke atas. Ibarat pepatah bahasa Indonesia, padi semakin berbuah maka ia semakin menunduk. Tapi kalau kosong dari buah, ia akan terus tegak ke atas. Itu pepatah Indonesia. Ya, Hadramaut sana nggak ada padi, makanya mereka mencontohkan dengan pohon bidara. Ilib itu pohon bidara, ilbun, bahasa lainnya sidir. Buahnya namanya dum. Ya, Hadramaut biasanya dijual, ada yang basah, ada yang kering. Ya, Ustaz Wahyu, itu yang basah rasanya ada yang agak manis, ada yang agak kelap. Kalau yang sudah kering biasanya manis-manis, itu dijual di pasar Hadramaut pas lagi musim buah bidara, itu dibungkus di plastik. Kayak kita juga kadang betakar, berapa takar kita mau beli. Wa kadzan nakhilu, dan begitu pula pohon kurma.
idza kathura thamaruhu, apabila banyak buahnya, nakasa, dia akan menunduk. Wabil aksi, dan sebaliknya. Artinya jika tidak berbuah, dia akan terus tegak ke atas. Intaha min asma'il mukatabah. Selesai dari pertengahan mukatabahnya beliau, surat menyuratnya beliau, Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumit. Masih ada hubungan, mungkin datuknya beliau, datuknya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, pengarang kitab ini. Mata'anallah bituli hayatih fid darain, amin. Qultu, aku katakan, kata Habib Zainnya, pengarang kitab, wa ila dzalika asyaral qailun, dan kepada perkataan itu seorang penyair mengisyaratkan, yaitu tadi, pohon jika berbuah akan semakin merendah dan mudah diraih oleh orang yang ingin memetiknya. Nah, penyair mengisyaratkan dengan perkataannya, idza zada ilmul mar'i zada tawadu'an, wa in zada jahlul mar'i zada tarafu'a, wa bil husni min hamli thimari mithaluhu, wa iya'ru min hamli thimari tamanna'a. Idza zada ilmul mar'i, apabila bertambah ilmu seseorang, zada tawadu'an, maka bertambahlah pula ketawaduannya. Wa in zada jahlul mar'i, dan apabila bertambah kebodohan seseorang, zada tarafu'an, bertambahlah pula kesombongannya. Tarafu'an, merasa tinggi. Jika kita menuntut ilmu, kemudian tambah tawadu, tambah merendah diri, pegang guru itu kuat-kuat, karena ilmu kamu bermanfaat. Jika kita menuntut ilmu, justru sebaliknya, tambah sombong. Dulu gak pernah ngata-ngatain orang, dasar kulit kamu ini, kada sampai lagi kamu. Kok sekarang berani ngomong begitu? Berarti kamu bukan tambah alim, tambah bodoh. Bukan saya yang bilang, penyair yang mengatakan, wa in zada jahlul mar'i zada tarafu'an, dan jika bertambah kebodohan seseorang, dia akan semakin bertambah tarafu'an, meninggikan diri, sombong, sehingga menganggap yang lain rendah, merasa paling benar, merasa paling selamat. Nah, buhannya tuh kulit masih, buhannya tuh pada sampai lagi. Kasihan benar tuh, pun mati disiksa di kubur tuh. Tunah, abah-abah buhan ikam tunah disiksa di kubur tuh. Yang ada belajar yang ini bang dulu. Nah, ngalih pun sudah kayak itu tuh. Ngalih, kawitan kita jadi sambat ini ya. Kurang doakan supaya diangkat dari azab kubur, malah disambati. Padahal Nabi mengatakan, udzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, sebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia di antara kamu, dan tahan diri daripada mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan mereka. Ini malah bukan diungkit-ungkit lagi kesalahannya, disambati, itu disiksa tuh di kubur tuh. Nah, makanya ini sudah selamat. Astagfirullahaladzim. Wa fil ghusni min habli thimari mithaluhu, dan di dalam dahan pohon dari banyaknya membawa buah-buahan, mithaluhu, itu bisa dijadikan contohnya. Artinya contoh orang yang banyak ilmu itu sama dengan dahan yang banyak buahnya. Semakin banyak buahnya, semakin merendah dia. Semakin bertambah ilmunya, semakin tawadu. Wa in ya'ru min hamli thimari tamanna'a, dan jika ia kosong, dahan tadi kosong, min hamli thimari, daripada membawa buah-buahan, kada ada buahnya, tamanna'a, maka dia enggan untuk menunduk ke bawah,
tamatna atau enggan, nggak mau tunduk ke bawah, tegak ke atas. Itu tadi kayak padi tadi, ketika ditanam itu cerucukan ke atas, terus ke atas sampai nanti belatik, mulai dah menunduk ya, karena masih belatik benihnya masih kosong. Mulai benih-benih itu berisi kecil, dia mulai menunduk, tambah besar buah tambah menunduk, tambah padat tambah menunduk, tambah padat tambah menunduk, sampai kuning warnanya tambah menunduk lagi, sehingga mudah orang-orang mengetangnya. Itu peribahasa Indonesia. Ibarat orang yang tawadhu, ibarat padi yang semakin berbuah dan menunduk. Kalau ibarat orang Hadramaut ngaran banih ke dada, itu tadi pohon bidara, semakin banyak buah dumnya semakin merendah ke bawah. Atau jersidin seperti kurma, semakin banyak buahnya semakin menunduk ke bawah. Wa in yaru min hamli thimar tamanna'a. Kalau sudah kosong daripada membawa buah-buahan, dia akan enggan untuk menunduk terus ke atas. Ilalang, pohon ilalang, bukan pohon ya, nggak ada batangnya soalnya. Ilalang, bahasa Banjarnya halalang. Kok gak tunduk-tunduk dia ya? Dia gak punya buah soalnya. Gak tunduk-tunduk, gak punya buah soalnya. Begitu juga, kenapa ya fulan itu sombong terus? Omongannya tinggi terus. Ente lihat, hadir ke majelis enggak dia? Gak pernah, pantas kalau gitu. Jangan heran, karena gak ada ilmunya. Orang semakin hadir ke majelis, semakin berilmu, semakin tawadhu. Ingat ya, nanti kalau sudah rajin hadir ke majelis, jangan sombong. Ilmu diamalkan, harus semakin tawadhu. Jadi kalau ada orang ngomong sombong tinggi terus, merasa paling hebat, pokoknya kalau berbicara bab ini dia yang paling tahu, bicara bab itu dia yang paling tahu. Ya, pernah ke majelis nggak dia? Enggak, wajar kalau gitu, dimaklumi, karena nggak ada ilmu. Ilalang itu nggak mau nuntut ya, karena nggak punya buah. Buah di sini perumpamaan ilmu. Amun angin nang datang ya tunduknya. Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, bagian ulama, tawadhu takun kan najmi fi ufuqis sama ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kad dukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Tawadhu, merendah dirilah, tawadhulah, takun kan najmi fi ufuqis sama, engkau akan menjadi seperti bintang yang ada di ufuk langit. Apa sih bintang di ufuk langit? Ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Bintang itu terlihat di atas safahatil ma', dataran-dataran air. Ya, bintang di langit yang tinggi itu ketika bersinar di malam hari, kita lihat sungai, maka bintang itu terlihat di dataran-dataran air. Wa huwa rafi'u, sedangkan dia adalah tinggi di atas. Itulah perumpamaan orang yang tawadhu. Gak apa-apa bentuk dan rupa saya, kata bintang, terlihat di sungai, seakan-akan saya di bawah sana, tetapi pada hakikatnya saya di langit. Begitu. Gak apa-apa orang nganggap kita bodoh, nganggap kita gak punya ilmu, nganggap kita ini itu. Yang penting kita berilmu. Orang kita tidak minta diakui juga kok. Sia-sia orang manusia seperti kita ini mengakui kita alim, tapi Allah mengakui kita bodoh. Kita tidak mengharapkan pengakuan makhluk. Yang kita harapkan adalah pengakuan Allah Ta'ala.
takun kadukhan ya'lu binafsihi, dan engkau jangan menjadi seperti asap ya'lu binafsihi, tinggi dengan dirinya sendiri. Kalau bintang kan Allah yang menempatkan di langit. Bintang tidak pernah berkehendak agar tempatnya di atas, tapi Allah yang menghendakinya. Makanya bintang itu tinggi, walaupun kelihatan di sungai seakan rendah di bawah, karena Allah yang menghendakinya di atas. Beda dengan asap, dia sendiri yang pengen terbang ke atas, nggak ada yang nyuruh asap ke atas, nggak, dia sendiri. Apalagi kalau orang lagi bakar ban, kelihatan banget tuh asap ke atas. Ya'lu binafsihi, dia tinggi dengan dirinya sendiri, menonjolkan diri. Aku ini, aku ini, aku ini, aku terus, aku, saya. Unda. Ada habisnya. Kata orang Sunda, aing. Dia bilang begitu terus. Seperti asap ya'lu binafsihi, tinggi dengan dirinya sendiri, ila tabaqatil jawi, sampai kepada tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan udara. Wa huwa wadi'u, sedangkan ia pada hakikatnya rendah. Kenapa? Hilang. Coba lihat tuh, asap ban dibakar, kayak kebakaran, hitam ke atas tinggi, besok hilang, nggak ada lagi, nggak tahu kemana, nggak nyampe ke langit. Bintang dari dulu sampai sekarang tetap ada, nggak hilang-hilang tuh bintang. Begitulah perumpamaan orang yang tawadhu dengan orang yang sombong. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri, Allah akan tinggikan dia seperti bintang. Bukan dia yang menghendaki tinggi, tapi Allah yang menghendakinya tinggi. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan barang siapa yang sombong, Allah Ta'ala akan rendahkan dia. Emas itu letaknya di bawah tanah. Kita berjalan, kita pijak ada di bawah tanah. Tapi jika sudah muncul ke atas permukaan bumi, jadi rebutan. Berlian juga demikian, ada di bawah. Benda-benda dan barang-barang berharga itu rata-rata di bawah, nggak di atas. Begitu keluar, maka dia mahal harganya, tinggi nilainya. Begitu. Ruwiyah, diriwayatkan, anna nabiyallahi Sulaiman alaihi salam, bahwasanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah beliau ma'u'tiya minal mulki, bersamaan dengan yang dikaruniakan kepadanya daripada kerajaan. Artinya beliau ini, Nabi Sulaiman, kendati pun punya kekuasaan kerajaan, la yarfa'u basarahu ila samai takhasyu'an wa tawadhu'an lillahi ta'ala, tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit. Kenapa? Takhasyu'an, karena khusyuk, wa tawadhu'an lillahi ta'ala, dan karena tawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah nabi, rasul, kaya, raja lagi, tapi nggak pernah mengangkat matanya ke atas. Maksudnya ke langit, kinayah bahwa beliau tidak pernah sombong. Beliau selalu nunduk, khusyuk, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi jadi raja, sudah tepuk dada, baru punya titel bos, udah sombongnya naudzubillah. Misalnya ya, baru jadi pejabat tinggi negara, sombongnya sudah naudzubillah. Ini Nabi Sulaiman, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan makhluk, tetap merendah diri. Ente pejabat tinggi, ente konglomerat, mulia di hadapan makhluk, betul, belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Nabi Sulaiman pasti mulia di hadapan Allah karena Rasul. Tapi beliau merendah diri. Di hadapan manusia mulia, iya karena raja. Tapi beliau merendah diri. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azka tahiyyati wat taslim. Wa kana yud'imun nasa li ladza'izal at'imati. Dan adalah beliau memberi makan kepada orang-orang manusia ladza'izal at'imati, makanan-makanan yang lezat. Wa ya'kulu khubz asy-sya'ir, sedangkan beliau hanya memakan roti terbuat dari gandum. Rakyat ini diberi makan enak-enak. Tuh kasih daging ke ibu yang janda sana, kasih ayam ke yang anak yatim sana, yang fakir sana tuh kamu kasih makanan yang enak. Sudah habis Nabi Sulaiman, giliran Nabi Sulaiman gandum, makan gandum, makan roti gandum. Begitu Nabi Sulaiman jadi raja, dia makan seadanya, tapi rakyatnya diberi yang lezat-lezat. Dia makan biasa-biasa saja, tapi rakyatnya makan istimewa. Hakadha Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azka tahiyyah wat taslim. Wa kanatil ajuzu ta'tarituhu, dan adalah pernah seorang ibu-ibu tua ta'tarituhu, menghalanginya di jalanan. Tidak tahu mau bilang apa, mau ngomong apa kepada Nabi Sulaiman. Ta'tarituhu, menghadangnya di jalanan. Wa huwa 'ala ar-rih bi junudihi, sedangkan beliau sedang berada di atas angin bersama tentara-tentaranya. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu Allah berikan keistimewaan yang cukup banyak. Allah tundukkan jin-jin kepada beliau. Allah tundukkan rihun asif, angin yang bertiup kencang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman, yang siap melaksanakan perintah Nabi Sulaiman kapan beliau memerintahnya. Jadi Nabi Sulaiman gak punya kuda. Nabi Sulaiman bukan gak punya kuda, gak naik kuda, gak naik onta, gak naik keledai. Iya, beliau naik angin. Enak ya, naik angin. Angin sini, apa? Antarkan saya ke Palestina, langsung sampai. Angin sini, datang. Kurang, banyaki, tambahkan lebih banyak daripada ini, karena tentara saya juga mau ikut. Tambah banyak angin yang datang. Ayo tentara, naik. Jalan. Itu rihun asif. Allah tundukkan untuk Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ayahnya Nabi Daud, Allah Ta'ala tundukkan untuknya besi. Wa alamna lahul hadid, besi-besi tunduk pada Nabi Daud. Kalau Nabi Sulaiman, jin tunduk padanya, rihun asif, angin tunduk padanya. Jadi suatu saat Nabi Sulaiman sedang mengendarai angin itu bersama dengan tentaranya. Tiba-tiba ibu-ibu di jalanan menghadangnya. Ta'atar itu ibu-ibu tua. Fayaquru riha, maka Nabi Sulaiman memerintahkan angin itu berhenti. Angin stop, langsung stop, berhenti langsung. Remnya cakram lagi. Langsung berhenti. Fataqifu, maka angin itu langsung berhenti. Fayanzuru fi hajatiha, lalu Nabi Sulaiman langsung memperhatikan kepada hajat keperluannya ibu-ibu tua tadi. Ada apa ibu-ibu? Ada apa bu? Mau apa bu? Itu. Kalau kita diberikan keistimewaan kayak gitu, mau lewat, ada orang lewat, menghadang kita, mikir. Oh langsung. Nabi Sulaiman stop dulu. Ada apa bu? Ini ibu-ibu tua kalau menghadang pasti ada perlu, kan begitu. Fayanzuru fi hajatiha, maka Nabi Sulaiman itu memperhatikan kepada hajat keperluannya. Dzakara
dzalika al-Qadhi Iyad fi Syifa. Riwayat ini disebutkan oleh Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa. Di dalam kitab Asy-Syifa. Tarkul mira'i wal jadali. Di antara adab orang yang alim, adab-adab orang yang alim, tarkul mira'i wal jadali adalah meninggalkan pertengkaran wal jadali dan perdebatan. Tadi selesai adab yang kedua apa ketiga kemarin, itu tawadhu, merendah diri, sudah selesai. Adab yang ketiga ya, keempat apa? Yang keempat, tawadhu, merendah diri. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya adab untuk ulama yang kelima, yaitu tarkul mira'i wal jadal, meninggalkan pertengkaran dan perdebatan. Apa tidak boleh berdebat orang alim itu? Ya boleh, tapi pada waktu-waktu tertentu. Kapan? Nanti insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Tarkul mira'i wal jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan ke dalam hati kita sifat tawadhu, merendah diri, sehingga Allah Ta'ala tinggikan derajat kita di sisinya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala singkirkan dari dalam hati kita sifat kesombongan, keangkuhan, sehingga kita selamat dari penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan dari keluarga penyumbang untuk kita menghadiahkan Al-Fatihah, ayat kursi